Salam, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 30, bila kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa betul-betul kita memerlukan Tuhan. Saudara, dalam saat-saat ini kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Banyak orang mengeluh tentang keadaan yang sekarang. Bahkan mereka juga mungkin ada yang tidak punya pekerjaan, tidak ada sesuatu yang mereka bisa lakukan, dan tidak ada sesuatu yang mereka makan, tidak ada penghasilan, tidak mampu bayar uang sekolah, dan lain-lain. Saudara. Nah, di dalam masa yang sulit itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya? Mungkin orang lain mereka berusaha dengan sekuat tenaga, tapi saudara masih punya Tuhan. Dan apa yang kita lakukan? Saudaraku ya, di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 memberikan contoh kepada kita tentang Yosafat ketika dia menghadapi masa yang sulit di mana Bani Amun dan Moab datang mau menyerang mereka. Sebuah laskar yang sangat besar, saudaraku ya. Nah saudara, apa yang dilakukan? Yosafat dia berkata, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk betul-betul menantikan Tuhan. Yosafat mengajak umat-umat Tuhan untuk berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah hal ini masih kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih memiliki sikap rendah hati dan betul-betul berani datang kepada Tuhan? Di zaman-zaman sekarang memang banyak orang sudah tidak mempercayai Tuhan. Tetapi ketika masa-masa yang sulit terjadi, mereka boleh berpikir bahwa betul-betul ada penguasa di surga yang mengatur segala keadaan. Dan itu adalah kesempatan di mana kita mencari Tuhan, di mana kita punya kesempatan mengakui bahwa ada yang maha kuasa di atas segala-galanya, yang berkuasa atas keadaan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan dengan baik-baik. Kita merendahkan diri. Kita mencari Tuhan. Sebelumnya kita sudah mencari Tuhan. Kita tambahkan lagi kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika sudah mencari Tuhan, ketika sudah datang kepada Tuhan, saudara sebagai orang yang percaya, dikatakan barang siapa takut, dia tidak berani mendatang kepada Tuhan. Tapi kalau kita ini sebagai orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita datang kepada Dia. Ketika kita datang kepada Dia, kita berperkara dengan Dia. Kita ungkapkan alasan-alasan kita, di mana Tuhan seharusnya mendengarkan doa-doa kita dan pengharapan kita. Kita ungkapkan alasan-alasan perjanjian Tuhan dengan kita. Sehingga Tuhan teringat. Katakan Tuhan, ingatkanlah aku. Ayo berperkara, ingatkanlah aku apa yang aku perbuat. Kalau kita tidak punya dasar ataupun pengertian tentang firman Tuhan atau janji-janji Tuhan yang kita ingat, memang kadang-kadang kita berbicara kepada Tuhan, kita bingung ngapain. Tetapi Yosafat mengungkapkan di sana, Tuhan engkau pernah berjanji kepada Abraham, Tuhan engkau berjanji kepada Israel, Tuhan engkau berjanji kepada keturunan-keturunan Abraham, Tuhan engkau pernah berjanji kepada Yehuda, Tuhan engkau berjanji pada keturunan Daud dan lain-lain. Dan mereka mengungkapkan perjanjian Tuhan. Saudara ungkapkan perjanjian Tuhan, apa yang saudara miliki. Rema-rema apa yang saudara miliki. Janji Tuhan apa yang saudara miliki. Saudara ungkapkan di sana kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendengarkannya. Itu seperti sebuah petisi di mana saudara mengambil pasal-pasal mengungkapkan bahwa ini adalah Tuhan. Engkau telah berjanji kepada kami. Sekarang lakukanlah kepada kami. Lalu dikatakan Yosafat merendahkan diri. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, lawan kami ini besar, keadaan ini besar, dan saya tidak sanggup menghadapinya. Kita harus rendah hati mengakui kepada Tuhan bahwa kita tidak sanggup menghadapinya. Kita harus mengakui dan berkata kepada Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Seringkali orang berkata kami tidak mampu kepada Tuhan, tapi mereka berusaha dan tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi saudara dan saya, saudara harus dengar-dengaran kepada Tuhan dan mau berkata kepada Tuhan, Tuhan kami tidak mampu, sungguh-sungguh tidak mampu. Dan kita menantikan Tuhan. Dan ketika mereka mulai mengungkapkan apa yang mereka rasakan antara Tuhan dengan mereka, hubungan-hubungan sebelumnya antara Tuhan dengan mereka. Mereka pasang telinga dengan baik-baik dan roh Tuhan hadir melalui nabinya. Dan nabinya itu mulai mengungkapkan pernyataan-pernyataan kepada mereka. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mulai pasang telinga dengan baik-baik. Kita memberikan kepekaan kita dengan baik-baik. Karena kalau kita tidak peka, momen di mana Tuhan berbicara kepada kita akan lewat. Kita mungkin merasa Tuhan gak mendengarkan doa kami. Tuhan tidak menjawab doa kami. Karena Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada kami. Tapi Tuhan menjawab kita dengan sebuah pesan-pesan yang Dia sampaikan kepada kita. Yang seringkali kita kehilangan. Nah saudara harus mulai pasang telinga dengan baik-baik. Karena kalau tidak, momen itu akan hilang. Tuhan sudah berbicara kepada kita berkali-kali tapi hilang. Karena kita sibuk, kita repot, kita tidak peka kepada Tuhan. Dan kita tidak menantikan Tuhan dengan baik-baik.
Dan Roh Kudus akan datang kepada kita, dia berbicara kepada kita. Dia akan menunjukkan kepada kita sebuah jalan. Ketika Nabi itu berkata, tenanglah, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah gentar terhadap pasukan yang besar itu. Kamu akan diam saja, dan Tuhan akan berperang ganti kamu. Dan dia menunjukkan guide-nya, dulu pimpinan. Nanti kamu akan berjalan sini-sini, kamu akan menjumpai mereka di lembah ini. Nah, saudara, Tuhan akan menuntun kita. Ketika kita peka, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Dan kerendahan hati kita itu akan memudahkan Tuhan berbicara kepada kita, memudahkan kita untuk peka terhadap suaranya. Ketika kita peka terhadap suaranya, kita akan dituntun oleh Dia. Biarlah hati kita terus merindukan Tuhan, karena hanya hati yang rindu yang akan mendengarkannya. Tapi kalau dikatakan orang sehat, memang tidak memerlukan tabib, tapi orang sakit memerlukan tabib. Saudara dan saya yang mengakui bahwa saudara tidak mampu di hadapan Tuhan, kita merindukan Dia menolong kita, kita datang kepada Dia. Nah saudara, ketika mereka mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi itu, tanpa disuruh, mereka berkumpul dan mereka bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Nah saudara, puji-pujian itu juga merupakan sebuah langkah yang harus kita ambil. Karena seringkali orang memuji Tuhan, kalau keadaan sudah baik-baik, itu gampang dilakukan oleh orang. Tapi saudara salah, bahwa kuasa di dalam puji-pujian yang sebetulnya itu ada terletak ketika saudara menghadapi sebuah pertempuran. Dan pertempuran itu sedang terjadi, saudara memuji-muji Dia, saudara menyembah Dia, saudara mengagungkan Dia. Jadi puji-pujian adalah penerobos. Puji-pujian itu di mana saudara mengundang hadirat Tuhan. Puji-pujian itu di mana saudara mempersilahkan Tuhan berperang untuk saudara. Dan ketika puji-pujian dinaikkan, mereka mengucap syukur dengan janji-janji Tuhan. Iman itu walaupun mendengar janji saja, mereka bisa memuji-muji Tuhan. Pujian bukan cuma hanya ketika saudara menerima sebuah berkat yang saudara lihat dalam wujudnya dan saudara memuji Tuhan. Tetapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi di dalam puji-pujian itu kita mengungkapkan iman kita bahwa janji Tuhan yang diucapkan kepada kita itu betul-betul kita sudah lihat itu terjadi dan menjadikan sebuah pengharapan. Sehingga mereka memuji-muji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka menaikkan pujian dengan suara yang sangat nyaring dan sangat keras. Dan ketika mereka membuat puji-pujian itu dinyanyikan, mereka maju menghadapi musuh. Tuhan memporak-porandakan keadaan musuh. Apakah saudara masih meyakini itu Tuhan? Kalau saudara masih beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, saya yakin puji-pujian akan muncul dalam diri saudara. Tapi kalau saudara sulit untuk memuji Tuhan dan mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan, mengakui kedahsyatan Tuhan, mungkin iman saudara sedang gugur. Saudara di dalam keadaan yang sulit, memang kita biasanya mengeluh dan menangis di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita menangkap sebuah message yang daripada Tuhan, menangkap pesan daripada Tuhan, menangkap rema yang daripada Tuhan, itu bisa jadi tiba-tiba pengharapan kita yang lemes, hati kita yang rasanya terhimpit, tiba-tiba kita akan memuji Tuhan, mengakui Tuhan, mengakui Dia dengan puji-pujian dalam diri. Walaupun itu belum terjadi, tapi kita mengakuinya, kita mengakui kemahakuasaan Tuhan, mengakui kasih Tuhan, mengakui bahwa alasan Tuhan mau menjawab doa kita adalah Tuhan telah mati di kayu salib untuk kita. Alasan Tuhan mau mendengarkan doa kita adalah Bapa itu adalah Bapa yang pengasih, Bapa yang maha tahu, Bapa yang tidak ingin anaknya dipermalukan, Bapa yang tidak mungkin membiarkan anaknya meminta-minta roti dan kelaparan, Bapa yang tidak mungkin membiarkan anak-anaknya ditawan oleh keadaan. Bapa yang tidak mungkin membiarkan anaknya jatuh kembali dalam perbudakan. Tapi Bapa yang menginginkan anaknya mengalami kemenangan dan kehidupan yang baik. Alasan di mana Bapa mau menjawab doa kita adalah Bapa mendeklarasikan dirinya sebagai gembala yang baik. Di mana ketika kita mau mengikuti pimpinan dalam sang gembala, kita akan mengalami hidup dalam segala kelimpahan. Alasan kita bahwa Tuhan akan menolong kita adalah dikatakan bahwa Dia yang menyertai kita, Dia telah menang, Dia telah mengatasi segala maut dan membuat kita lebih daripada pemenang. Kalau kita lebih daripada pemenang, kita akan mampu menanggulangi dan akan melihat yang baik. Biarlah puji-pujian muncul dalam kehidupan kita, bahkan sebelum keadaan itu membaik. Karena puji-pujian itu menandakan bahwa saudara beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara meyakini bahwa Tuhan bekerja dalam diri saudara. Ketika puji-pujian dinaikkan, saudara sedang bertempur dengan keadaan dan Allah bekerja untuk saudara. Puji-pujian itu menerobos segala keadaan dan mengacau balukan musuh. Pujiannya sederhana dari mulut saudara, tapi saudara beriman kepada Tuhan. Puji-pujian sudah naikkan kepada Tuhan.
Karena janji-janji Tuhan kepada saudara mampu mengubah keadaan saudara. Ketika musuh kacau balau dan musuh dikalahkan, akhirnya tersiarlah kabar kepada bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya mereka takut kepada Yosafat. Karena mereka melihat bahwa yang berperang bagi Yosafat, bagi Yehuda dan Yerusalem adalah Allahnya mereka. Saya mau ketika kita menang dalam sebuah keadaan, orang lain melihat bahwa betul-betul kemenangan kita adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah mereka melihat, biarlah mereka mengetahui bahwa betul-betul campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan mereka melihat karena kepandaian kita, karena kehebatan kita, karena kekuatan kita. Karena kalau mereka melihat hal itu yang ada dalam diri kita, mereka tidak akan memuliakan Tuhan. Mereka tidak akan pernah melihat dan tidak akan menyaksikan bahwa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Tapi kalau mereka melihatnya itu sebagai karya dan penyertaan Tuhan, betul-betul kan mereka melihat orang itu biasa saja, tidak ada kelebihan. Tapi kenapa orang itu menang ya? Dan mereka menyadari, oh ada Tuhan yang berperang buat mereka. Karena mereka mencari Tuhan. Karena mereka suka memuji Tuhan. Karena mereka suka rendah hati di hadapan Tuhan dan pasang telinga baik-baik kepada Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Saya mau dalam kehidupan kita, biarlah cerita tentang kehebatan Tuhan itu dilihat oleh orang-orang lain melalui kehidupan saudara. Hal itu hanya akan terjadi kalau saudara mempunyai sikap mencari Tuhan. Saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara suka bergaul dengan Tuhan. Saudara dengar-dengaran di hadapan Tuhan. Dan saudara suka memuji Tuhan. Bukan puji-pujian yang lain. Bukan nyanyian yang lain. Nyanyian yang lain memuaskan saudara dan mengisi kekosongan saudara. Tetapi tidak akan pernah memuaskan saudara. Karena dikatakan tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan saudara selain daripada Tuhan. Tapi kalau saudara bernyanyi untuk Tuhan. Bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan sendiri yang hadir dalam kehidupan saudara dan Tuhan memuaskan hasrat saudara dengan segala kebaikan. Biarlah firman Tuhan menguatkan saudara dan membangkitkan pengharapan saudara. Di masa yang sulit memang bisa terjadi dan semua orang bisa mengalaminya. Tapi kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita mencari Tuhan. Karena dari Tuhanlah datang pertolongan kita. Dari Tuhanlah datang pertolongan kita. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.